Di sini yang awam jadi paham, semua bisa main koi. Di sini Koispedia, semua bisa main koi. Halo Pencikot, selamat siang. Perkenalkan, saya Cidia Mega dan Kode Teguh yang akan membantu acara talk show hari ini dengan tema Nusanti Koi Festival #5for_Pride. Siang ini kita sudah kehadiran dengan narasumber dengan Om Slamet. Selamat siang Om. Siang. Nah, di sini kita akan tanya-tanya kepada Om Slamet nih. Kita akan tanya tentang ikan koi. Tapi sebelum kita ngebahas tentang ikan koinya, kita akan bahas dulu nih nama dari kois itu apa? Sebenarnya nama dari kois itu apa sih Om? Kois itu KOIS, Koi Owner Indonesia Society. Jadi ceritanya ini kita kumpulan penghobi koi, kita bikin klub, kita bikin namanya, kasih nama Kois. Jadi kalau teman-teman mau bergabung bisa ya Om? Bebas? Ada syarat lain nggak Om? Nggak ada. Nggak ada nih guys, nggak ada syaratnya, jadi boleh semuanya ikutan. Ya. Lalu untuk berdirinya sejak kapan Om? Waduh, itu 2006. Wow. Betul ya, 2006 ya? Ya. Udah lama. Ya, lama banget ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ikutan boleh banget, nanti bisa hubungin Om Slamet atau Instagramnya Kois. Atau hubungin Om Majin. Oh, Om Majin Ya. boleh. Oke, langsung aja kita akan membahas tentang ikan koi. Nah, buat teman-teman di sini mungkin belum pada tahu nih Om, sebenarnya ikan koi itu apa sih Om? Ikan koi itu aslinya adalah ya ikan mas. Dulunya di Jepang itu bentuknya ikan mas, makanya bentuknya seperti ikan mas. Tetapi sudah melalui persilangan selama beberapa ratus tahun, keluar varietas. Sekarang tuh varietasnya ada 22 macam. Nah, itu dikenal dengan nama ikan koi sekarang gitu loh. Nah, sedangkan ikan koi itu kalau bahasa Jepang, koi itu artinya ya ikan mas. Nah, kalau yang kita lihat ini itu adalah koi koi yang indah. Nah, itu sebenarnya namanya Nishiki koi. Ya. Jadi kalau kita ngomong sama orang Jepang, ngomong koi, mereka anggap itu ikan mas. Maksudnya mereka yang kita lihat sini itu adalah Nishiki koi. Ya. Jadi nanti kalau misalnya kita ngomong sama Orang Jepang, koi gitu. koi. Itu ikan mas. Ikan mas gitu. Oke. Kalau misalnya dari Indonesia sendiri nih Om, sebenarnya di Indonesia ini jenis ikan koinya itu ada berapa macam sih? Jenis ikan koinya sama dengan di Jepang. Karena kan tadinya kan ikan koi di Indonesia pun aslinya dari Jepang. Tapi kan diternakan lagi, disilangkan lagi. Tapi jenis-jenis aslinya yang utama adalah 22 jenis. Tetapi selain itu masih ada jenis lain, misalnya koi kumpai, itu yang buntutnya panjang-panjang, itu kan ada gitu. Jadi memang ada keluar jenis-jenis baru gitu. Tapi yang utama saat ini adalah 22 jenis. Yang ada di pameran ini? Ada 22? Iya, 22 jenis. Jadi ada 22 jenis nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau lihat langsung gimana tuh ikan koi yang besar-besar, teman-teman buruan aja datang ke festival ini dan ditutup besok, gitu ya Om ya? Iya. Kalau misalnya Om sendiri nih minat tentang ikan koi itu dari kapan? Saya tuh baru suka ikan koi itu tahun 2010. Memang dari kecil sukanya ikan, cuman betul-betul tarik sama ikan koi itu baru 2010. Itu berarti mulanya Om beli bibit dulu gitu ya? Ya, belinya ikan kecil lah, masih 15 cm, 20 cm. Oke. Kebetulan sama Kode Teguh juga kebetulan minat mau piara nih Om. Oh, iya bagus. Iya. Lalu untuk prospeknya nih Om, kalau di Indonesia sendiri ikan koi ini sebenarnya peminatnya tuh banyak banget atau gimana? Banyak. Karena pada dasarnya orang Indonesia tuh suka ikan. Nah, cuman memang jeleknya ikan koi itu indahnya kalau dipandang dari atas. Jadi paling bagus ikan tuh kalau ikan koi bagusnya di kolam. Tetapi ada juga yang memelihara di akuarium. Tapi tentu saja keindahannya berbeda, karena ikan koi itu harusnya dilihat dari atas. Beda dengan ikan koki. Ikan koki ada yang side view, artinya dilihatnya dari samping. Ikan cupang lihatnya dari samping gitu kan. Itu Kode lihatnya. Kalau misalnya kita lihat dari pameran di sini tuh udah bener Om lihat dari atas gitu. Iya, makanya kan baknya di bawah, kita di atas gitu kan. Emang kan. Nanti ini di sini kan juga nanti penjurian. Nanti kan dilihat ya, kalau di CD lihat, nanti penjurian kan di dalam plastik kan. Kan kita juga ngejurinya di atas gini. Emang dilihatnya di atas. Kalau misalnya di generasi milenial dan generasi Z sekarang nih, anak-anak muda sekarang Om, kalau misalnya dia mau piara ikan koi, itu tuh mulainya dari mana?
Ya sebetulnya siapin kolam ikannya aja. Sebetulnya namanya steril nggak steril ya nggak mungkin. Kalau airnya steril ya ikan nggak bisa hidup. Tetapi ya air dengan kondisi yang layak untuk ikan ya. Beda dengan air yang kondisi layak untuk diminum manusia, itu beda. Jadi syaratnya untuk ikan adalah ya layak untuk ikan aja. Sebetulnya nggak begitu sulit kok. Sebenarnya nggak sulit ya teman-teman, tergantung kitanya aja nih mau merawatnya gimana. Sayang nggak sama ikan koinya, bener ya Om ya? Kalau misalnya kita nggak sayang sama ikannya, ya akan cepet meninggal gitu ya. Sayang itu artinya jangan kasih makan kebanyakan. Kalau airnya kotor diganti gitu. Terus pelihara sesuai dengan kapasitas kolamnya. Jangan populasi jangan overcrowded ya. Jadi desek-desekan itu loh ya. Kan untuk ikan juga nggak, kita juga tinggal di tempat yang sempit-sempit juga kan nggak enak gitu ya. Ngap gitu loh. Berarti festival koi ini sebenarnya di Indonesia itu udah berapa kali nih Om? Kalau kita namanya koi show di Indonesia ini memang fenomenal. Hampir setiap minggu ada koi show. Tetapi kalau kita dari komunitas kois, kita tuh selalu ngadain acara setahun itu 2 kali. Namanya kita kasih nama Kois Festival, ada lagi Kois Local Show. Ya, atau Kois Merah Putih. Nah, jadi setahun kita cuma ngadain 2 kali. Nah, kalau Kois Festival ini yang kali ini adalah yang ke-15. Oh, lama berarti ya? Ya udah cukup lama juga. Jadi kalau misalnya Kode Teguh mau jadi bagian dari Kois, tahun depan jadi panitianya nih. Dengan senang hati. Nggak usah nunggu, nanti kita Oktober, kita mau ngadain Kois Local Show. Jadi Kois Show juga seperti ini, tetapi hanya khusus untuk ikan lokal aja, ikan koi lokal. Itu bulan Oktober di Klaten. Kalau Kode Teguh mau ikut, silahkan. Dengan senang hati kita dibantu. Iya, jadi update-nya di Oktober ada festival lagi nih teman-teman. Buat teman-teman cinta ikan, jangan lupa ya. Terus Kode Teguh ada pertanyaannya nih. Tadi kan mau miara nih, siapa tahu Kode Teguh ada pertanyaan sama Om yang langsung. Cara biar rawat ikan koi dengan benar apa sih? Piara ikan koi dengan benar. Biar dia kagak sakit-sakitan, biar kagak mati tengah jalan. Satu yang jelas airnya mesti bagus. Air bagus itu bukan tidak perlu air yang dimasak, tapi bukan air yang kotor. Artinya jangan air yang mengandung garam atau air yang mengandung besi yang coklat gitu ya. Apalagi air asin itu nggak boleh. Terus kedua ya salah satu syaratnya beli ikannya sehat. Tapi ikan yang sehat juga bisa jadi sakit. Contohnya gini, kalau kolam kita cocoknya hanya untuk 10 ekor. Ya udah 10 ekor aja atau malah kurang 8. Nah, kita tuh penghobi koi itu penyakitnya adalah kita udah beli, udah bagus tuh 10 gitu. Tapi kita pengen beli lagi, kan minimal jenis koi 22 tuh. Akibatnya desak-desakan. Nah, desak-desakan ini ikan jadi ada nggak sehat, kan nggak enak ya, ngap gitu loh. Terus ngasih makan kebanyakan. Kita pengen ikannya gemuk, kita kasih makan banyak. Tetapi kalau koi ya semua seperti binatang, kita kasih makan banyak, kotorannya banyak keluar juga. Ikan tuh juga buang kotorannya. Ya itu pasti. Ikan tuh juga berak, ikan itu kencing juga gitu loh. Cuman nggak kelihatan. Kalau saya sih di kolam saya sih saya tiap hari ganti ya 10%. Tiap hari? Ya. Rajin juga ya Om ya. Nggak nyuruh orang. Oh iya. Nyuruh orang guys. Jadi kalau Kode juga nggak sempet bisa nyuruh orang gitu. Tunggu duitnya dulu. Bener-bener seru-seru ya. Nggak, jadi kolam kita tuh ada kerannya. Ya, jadi buka, buang kayak 10%, tutup, isi air baru. Jadi dengan begitu kotorannya dia kita harapkan ya ada yang kebuang. Iya benar. Oh iya, satu lagi nih. Ya. Kenapa sih ikan koi mahal? Iya bener tuh. Iya, ada yang Harganya tuh sampai sebenarnya dari 500 juta. Iya. Ada, tapi yang 50.000 juga ada. Kalau 50.000 bisa diikut kontes juga nih Om. Bisa, tapi belum tentu menang. Loh, ikan kontes kan belum tentu. Iya. Ikut kontes doang sih bisa gitu loh. Menang Ya. nggak tahu. Hah? Menang nggak tahu. Oh iya, karena misalnya nih, saat ini dia udah menang nih, Grand Champion. Dia ikut kontes selanjutnya, itu juga nggak jamin Grand Champion. Iya. Karena kondisi kan berubah. Jadi belum tentu. Jadi kita jangan tergoda beli ikan, jangan tergoda ini ikan juara. Jangan tergoda dengan ikan, wah ini udah pernah ikut kontes. Karena kalau cuma ikut kontes gampang, kita bayar kontes, tadi ikut kontes gitu kan ya. Jadi piara aja ikan yang kita sukai. Memang kalau ngelihat yang lain bagus-bagus, kita kan pengen gitu kan ya. Tapi
Biasanya kalau kita sebagai penghobi, kepuasan kita itu sebenarnya bukan beli ikan langsung bagus. Tapi kita beli ikan kecil, terus kalau merawat jadi gede, jadi bagus, masuk kontes, bisa menang. Saya ada beberapa ikan, nggak semua, tapi saya ada beberapa ikan begitu. Itu memang kepuasan kita lain. Kalau masalah harga, nah itu yang repot. Iya, Ya, benar. tapi Saya baca di internet tuh sampai ada yang 28 miliar Om. Itu beneran ada Om? Atau ada yang lebih lagi? kalau 28 mah kayaknya hoax aja. Maaf ya teman-teman. Kayaknya sih ya. Iya. Ya. Tapi ya memang kalau yang ada ratusan juta tuh ada. Betul, ada. Tapi ya sebagai penghobi ingat lagi juga, ikan itu makhluk hidup. Hari ini hidup, semalam dia mati, besok udah nggak ada. Jadi nggak usah tergoda, apalagi baru awal kayak gitu, nggak usah. Beli aja apa yang kita suka. Nah, apa yang kita suka, mau 50.000 nggak apa-apa, 100.000 nggak apa-apa, 1 juta juga. Kadang-kadang tuh bahkan ikan 50.000 sama 1 juta juga nggak beda jauh kelihatannya. Jangan kita pikir 1 juta bagus, belum tentu gitu loh. Yang penting kelihatan bagus. Nanti kan kalau misalnya nih Cidekode nih ada tanya nih, Om Ajin juga tuh ahli tuh. Ya, nanti kita akan kasih tahu sebagai penghobi jenis misalnya apa, kohaku atau jenis ogon yang bagus itu seperti apa. Nah, nanti kita hunting, kita beli ikan gitu kan ya, karena kita udah tahu itu jadi satu keasikan sendiri ya. Kalau perempuan kan pergi ke shopping nih, wah nemuin baju yang bagus, kita cocok pas harganya lagi diskon gitu ya. Sama lah kita laki-laki juga sama kayak gitu. Oke. Jadi balik lagi awalnya yang penting hobi dulu ya Om. Terus kita Hobi juga dulu. rawatnya benar-benar ya udah dari kecil aja dirawat sampai gede gitu ya. Iya. Jangan berharap oh udah besar nih Om, pasti kalau ikut kompetisi pasti menang, belum tentu ya Om ya. Apalagi inget kalau ikan udah besar, biasanya kan itu masalah umur. Ya. Memang ikan koi itu umurnya cukup panjang, tetapi tidak sepanjang yang dipikir orang. Ada yang bilang 200 tahun. Ya, memang konon ada ikan tertua koi di Jepang itu 200 tahun. Tapi saya pikir juga mungkin belum tentu, gitu kan. Rata-rata ikan koi itu 12 tahun sampai 15 tahun. Kenapa? Kita kasihnya yang show gini, kasih makan banyak. Dengan dia gemuk kayak kita kolesterol, itu pasti ada efek. Jadi sebetulnya ikan koi yang kurus-kurus, lincah-lincah itu ya, itu sebetulnya lebih sehat. Biasanya umurnya lebih panjang. Kalau yang gemuk-gemuk itu pastilah karena dia banyak lemak apa. Jadi rata-rata saya pikir 12 tahun sampai 15 tahun. Malah mungkin saya sih banyak ya yang ikan 6-7 tahun juga ada mati. Nah, jadi diingat di sininya, kalau kita beli ikan yang masih umur 1 tahun, kita bisa pelihara bisa sampai 6-7 tahun. Tapi kalau kita beli ikan yang sudah 5 tahun, ya gitulah. Sama kayak kita pelihara anjing ya. Iya. Anjingnya kalau udah Adopsi, ya adopsi. Jadi gitu Kode, kalau misalnya Kode mau beli nih, Kode tinggal pilih mau yang umur berapa nih. Kode mau rawatnya sanggupnya yang mana nih? Oh iya bener, kita tanya. Iya, Iya, kita Tadi tanya. tanya sama Kita tanya umur berapa nih gitu. Emang tanya? harus nanya gitu. Enggak juga Oh, sih. iya. Cuman kita juga pengen tahu nih Oh, iya. tahun berapa. Karena kan ada sertifikatnya. Oh, ada. Ada. Ikan koi itu ada sertifikatnya. yang harganya berapa tuh Om? Yang ada sertifikat ya? Enggak, itu sertifikat itu sebetulnya tidak menentukan harga. Itu kan cuman kayak kita punya akte lahir. Oh, ikan koi juga ada ya? Ikan koi. Ada. Jadi belinya bener harus di tempat yang bener biar dapat sertifikat ya Om ya? Sebetulnya iya, saya sarankan di tempat yang benar. Artinya kenapa? Karantinanya. Itu karantina Om? Ya, karena ikan koi misalnya datang dari berbagai tempat, berbagai cuaca, berbagai kolam. Itu harus dikarantina. Kayak zaman Covid kemarin tuh. Iya. Nah, waktu Covid itu karantinanya sama dengan karantina kita, kan kita ikan koi. Jadi kita penghobi koi sih waktu dapat protokol Covid, untuk kita tuh ya biasa, karena kita udah biasa karantina ikan tuh kayak gitu loh. Yang protokol di mana, Kemayoran ya, ya sama. Jadi kita tuh kalau ada ikan koi, kita beli di 3 tempat. Ini kita nggak bisa jadiin satu. Jadi kita taruh di satu tempat. Kita pelihara dulu misalnya seminggu, 2 minggu, diamatin. Ada masalah nggak, kalau sakit diobatin sampai betul-betul sehat, bisa makan, baru kita masukkan ke kolam. Kalau misalnya dari warnanya sendiri, oh warna coraknya, itu kalau di perlombaan kayak gitu tuh nentuin gak sih? Menentukan. Tapi sebetulnya bukan merah pasti menang, bukan. Tetapi lebih cenderung mengatakan merahnya rata. Jadi ikan koi itu mau merah boleh, mau orange boleh,
Mau kuning boleh, tetapi harus rata dari kepala sampai ini. Kan bisa ada yang ceplok-ceplok merah kan. Nah kalau kepalanya merah, belakangnya orange itu secara show kurang. Atau misalnya ada merah, tapi di sini tua, di sini muda, itu kurang. Jadi untuk kita orange nggak apa-apa, tapi harus rata orange-nya gitu. Kalau misalnya warna merahnya itu hilang atau Nah sering luntur. iya, Dia kalau sakit, kalau stres hilang, ya rusak. itu nggak Iya. bisa ikut kompetisi sama sekali. Nggak bisa. Oh, Tapi bisa untuk pelihara juga masih bisa sebenarnya ya, untuk peliharaan aja. Bisa. Dan ikan koi itu seperti bisa hand feeding, seperti apa ya namanya, yang kita kasih makan gitu, dia bisa. Ya. Iya. Jadi pihak ikan koi itu bukan cuma masalah indahnya, tapi dia bisa nurut. Bisa dipanggil gitu, dia datang, dia bisa. Nah itu salah satu keasikannya pihak ikan koi juga. Iya. Kalau dia loncat itu sebenarnya dia belum nurut atau gimana Om? Enggak, Senangan ini kesenangan kayaknya. loncat itu Iya. betul. Biasanya karena kutu, dia gatel. Jadi kalau dia kutu, gatel, dia pengen ngelepasin kutunya. Nah, biasanya dengan menggesekkan badannya ke sesuatu atau dia lompat. Terutama kalau kutunya di dalam insang. Iya. Kan dia nggak punya tangan dan kaki kan, dia gatel, dia biasanya lompat. Atau dia tidak nyaman dengan situasi lingkungannya. Bisa. Misalnya baru pindah kolam tanpa penyesuaian. Air itu ada pH-nya, beda pH, ya kan, ada beda ini. Nah, begitu pindah, terjadi perubahan lingkungan yang drastis, dia nggak nyaman. Nah, kalau nggak nyaman tuh badannya merasa gatel. Salah satunya keracunan amoniak, gitu ya. Nah, itu dia bisa lompat. Oh, jadi lompat tuh karena dia ada alasannya, bukan yang dia show lompat gitu ya Om ya? Nah, itu bukan lubal, itu kan lumba-lumba itu. Iya, baik. Oke, pertanyaan terakhir nih Om dari kita. Ah. Konon katanya ikan koi itu bawa hoki, itu benar atau enggak? Nah, iya itu benar. Bawa hoki. Kalau perlu piaranya 8 dong. Atau 9. Ada teman saya mintanya 8. Iya. Nanti kalau mati satu, dia ngotot harus 8. Kalau mati satu nggak hoki. Dia beli satu lagi. Nggak hoki kan jadi 7. Ini mesti 8. Hoki, saya pikir sih enggak. Enggak ya? Enggak, saya pikir sih enggak ada hubungannya. Iya. Ya tapi seneng lah. Itu bahkan keliat deh lukisan koi ya. Iya. Kalau dihitung, kalau nggak isi 8, 9. Coba lihat ya lukisan koi itu yang suka dijual-jual ya. Coba dilihat deh, hitungin jumlahnya. Kalau nggak 8, 9. Iya. Ya kan? Nah, mereka bilang ya kalau kita keturunan Chinese kita bilang kan 8 itu fat. Iya. Ya kan? Artinya apa fat itu sejahtera. Ya kan? Jadi ya itu melambangkan itulah, sama kayak kura-kura dibilang lambang panjang umur gitu kan. Ya, jadi ya sebetulnya enggak lah, miara ikan koi ya enggak hoki. Cuman mungkin ya kalau miara ikan koi pulang stres, capek, habis lihat koi, hatinya tenang, besok bangun pagi seger lagi, jadi rajin, nah, mungkin jadi hoki. Iya. Ya. Jadi balik lagi ke orangnya. Tergantung ya, Om, orangnya. ya. Iyalah. Malah piara ikan koi bisa jadi stres kok malah. Kalau ikannya mati, Iya. ya. Benar. Udah ngurus Apalagi kalau susah-susah. usianya udah gede banget ya Om ya. Ya sayang, karena ikan yang gede-gede itu susah ya. Jadi kalau lihat di sini show yang gede-gede, persentasenya itu sebenarnya cuma 0,2%. Tuh, yang gemuk, yang polanya bagus itu hanya 0,2%. Itu yang membuat ikan yang gede-gede itu mahal. Oh, Ya. Jadi buat teman-teman nih kalau misalnya mau belajar tentang ikan koi, boleh banget nanti hubungin Boleh. Kode Teguh juga boleh konsultasi, jadi biar nggak salah beli nanti. Iya. Oh iya, sertifikatnya, penting. Gitu. Kalau ada pemula yang mau minta saran ke kita dengan senang hati pasti kita bantu. Karena ya memang banyak di luar itu banyak produk. Kan sini juga sebetulnya kan banyak produk-produk kan ya. Tapi ada yang perlu, ada yang tidak, ada yang harus, ada yang mungkin juga ya oke aja gitu kan ya. Jadi ya, kita paling seneng bantulah pemula lah supaya nggak salah. Karena kalau udah salah kasihan, Iya. ngabisin duit gitu kan. Ikannya mati terus gitu kan ya. Cukup menarik ya teman-teman ya, ngebahas tentang ikan koi itu kayaknya nggak ada habis-habisnya gitu. Apalagi buat kita yang mau belajar melihara, siapa tahu kita dapat hokinya gitu kan. Oh iya, ikan koi itu nggak habis-habisnya. Iya. Salah satu kenapa saya suka ikan koi ini karena nggak ada habis-habisnya. Nggak habisnya gini. Hari ini kita dapat juri dari luar negeri. Nah itu juga teman-teman kita kan. Jadi kita kan interaksi, gitu kan. Nanti kita diundang, kita sering diundang juga jadi juri di Malaysia.
di Jepang. Jadi kita pergi ke sana, gitu kan. Terus atau ada penghobi lagi di negara lain, undang kita, itu sering. Jadi bukan cuma masalah ikannya aja, tetapi interaksi antar penghobinya itu relasi gitu. Mungkin kita bisa cerita koinya sampai di sini aja nih teman-teman ya, karena Om Slametnya juga masih mau keliling-keliling lihat-lihat koleksi ikan koi lainnya, dan Cide Maker dan Kode Teguh juga mau keliling nih sama Om Slamet untuk belajar ikan koi. Siapa tahu Om Slamet mau bagi Cide sama Kode Teguh anak dari ikan koinya itu. Ada, boleh. Oke, untuk Boleh. teman-teman yang mau lihat aktivitas kegiatan festival hari ini, boleh banget langsung dari Instagramnya. Boleh Om? Instagramnya apa? Kita punya Instagram itu kois strip bawah ya, garis bawah forum. Kois strip bawah forum. Nah, di sana standby kegiatan kita seharian ini sampai besok teman-teman. Akhir kata Cide Maker dan Kode Teguh ucapkan terima kasih. Kamsia. Kamsahamnida.